بسم الله الرحمن الرحيم. ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والحمد لله رب العالمين وبه نستعين على كل شيء والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من الصالحين. أما بعد. الله أكبر 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, para jamaah sidang sholat Idul Fitri yang dimulakan oleh Allah. Tidak lupa kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat, taufik, hidayah dan maunahnya, sehingga di pagi hari yang cerah ini dan barokah ini kita dapat melangkahkan kaki kita untuk menghadiri sholat Idul Fitri yang betul-betul syahdu, yang betul-betul sejuk dan tenang, yang bisa membahagiakan hati kita. Ini semua tidak lepas dari karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terutama Allah memberikan kepada kita nikmat iman dan juga nikmat Islam. Dengan nikmat ini kita masih tetap bisa menjalankan sholat sunnah Idul Fitri di tanah lapang ini tanpa ada hambatan apapun. Yang kedua, mudah-mudahan sholawat serta salam kita limpahkan, kita aturkan kepada junjungan Nabi kita yang mulia, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, para sahabat dan juga para umatnya yang senantiasa istiqomah dalam melanjutkan perjuangan beliau, mendakwahkan syariatnya, mengamalkan sunnah-sunnahnya, dan semoga kita semua yang ada di sini mendapat syafaat atas izin Allah nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Para jamaah sidang salat Idul Fitri yang dimulakan oleh Allah, tidak terasa ibadah puasa yang kita kerjakan selama 1 bulan sudah akhir kita melaksanakannya, sudah selesai kita melaksanakannya. Dan ini Masya Allah begitu cepat waktu yang berlalu, sehingga Ramadan itu meninggalkan kita. Kalau kita lihat para ulama salaf ini, ketika berlalunya Ramadan, mereka itu sedih, mereka sampai menangis. Kenapa? Dengan berlalunya Ramadan, dengan meninggalkan Ramadan, itu bertanda bahwa kebaikan-kebaikan, rahmat Allah, taufik Allah, ampunan Allah yang sudah Allah janjikan begitu besarnya, begitu luasnya, itu akan juga hilang dengan berlalunya Ramadan. Maka para jamaah yang dimulakan adalah kalau kita selama 1 bulan Ramadan tidak betul-betul semangat bersungguh-sungguh dalam melaksanakan amal ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah, alangkah ruginya, alangkah binasanya kita. Kenapa? Karena kita menyanyiakan bulan Ramadan yang kita tunggu-tunggu. Setelah kita tunggu-tunggu ternyata kita sia-siakan. Kita tidak optimal dalam beribadah kepada Allah. Ini merupakan harga yang celaka, harga yang rugi. Kenapa? Ternyata setelah Ramadan berlalu, dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sampai Nabi SAW pernah dikabarkan oleh malaikat Jibril, sampai Nabi mengaminkan apa yang disampaikan malaikat Jibril. Ya Rasulullah, ragiba'an, alangkah celakanya. Idza dakhala Ramadan, thumma sabakha alam yufar lahu. Apabila telah datang bulan Ramadan, seorang hamba tersebut ketika dalam bulan Ramadan dia tidak memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baik mungkin,
Dia tidak bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Dia tidak mengoptimalkan dalam hal ketaatan dia kepada Allah. Alangkah ruginya dia sehingga dia menjadi orang yang tidak pernah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya memang dia berpuasa di siang hari, tapi ketika malam harinya dia meninggalkan sholat tarawih, dia meninggalkan tadarus, bahkan dia berkecimpung dalam perbuatan dosa dan maksiat atau perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Ini orang tanda yang rugi, kata Nabi SAW melalui lisan malaikat Jibril alaihissalam. Nas'alullah salam al-afiyah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semoga kita para jamaah yang hadir di sini bukan termasuk orang-orang yang dari peringatan malaikat Jibril, termasuk orang-orang yang rugi. Para jamaah sidang sholat Idul Fitri yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama 1 bulan penuh kita dibimbing, digembleng, ditarbiyah, dididik oleh Allah agar menjadi orang-orang yang beriman sampai meningkat kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah fungsi dan makna daripada puasa. Karena puasa sendiri adalah insan menahan dari segala perbuatan-perbuatan yang membatalkan atau merusak amal ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, baik itu puasa, sholat kita, tarawih kita, tadarus kita. Maka itulah fungsi kita berpuasa. Apa? Supaya kita menjaga lisan kita dari ucapan-ucapan yang buruk, penglihatan kita dari melihat yang buruk, dari tangan kita dari melakukan yang buruk, dari kaki kita melangkahkan ke tempat-tempat yang buruk, bahkan sampai hati kita berpikir hal-hal yang buruk. Itu fungsi puasa. Bukan hanya menahan lapar, dahaga, hubungan suami istri mulai terbitnya fajar sampai terbitnya maghrib. Tidak, karena tapi makna inti puasa adalah al-imsak seluruh tubuh kita, mulai ujung rambut sampai ujung kuku. Itu fungsi daripada kita berpuasa. Karena puasa sendiri melatih kita agar tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW di akhir khutbah ketika menyampaikan tentang makna puasa, beliau mengatakan dengan menutupnya, "Man hurima khairahu faqad hurima." Siapapun orang terhalangi untuk mendapatkan kebaikan di saat dia berpuasa tapi masih melakukan hal-hal yang tercela, hal-hal yang bodoh, hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, sungguh dia terhalangi untuk mendapatkan berbagai kebaikan-kebaikan di dalamnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Para jamaah sidang surat Idul Fitri yang dimulakan oleh Allah SWT. Hari ini seluruh kaum muslimin, meskipun ada di antara kaum muslimin di belahan sebelah yang dimana mereka sudah menjalankan sholat Aid hari kemarin pada hari Ahad, akan tetapi dari perbedaan ini tidak menjadikan kita saling bermusuhan, saling membenci, ya saling kita untuk mencela dan yang lainnya. Mudah-mudahan perbedaan ini bisa menjadikan persatuan kita, menjadikan kekokohan kita agar umat menjadi cerdas bahwa dalam persoalan fikih selamanya sampai pun datangnya hari kiamat tidak akan pernah bersatu. Maka oleh karena itu para jamaah yang dimulakan oleh Allah Taala, seharusnya seorang mukmin yang dikedepankan adalah ukhuwahnya, persaudaraannya, hubungan yang paling baik, bukan karena persoalan-persoalan yang buruk yang cabang menjadikan perselisihan sampai tingkat kebencian dan permusuhan. Bukan. Karena kalau kita lihat bagaimana saudara kita yang berada di Palestina yang mereka menghadapi ujian yang besar, di saat kita berpuasa, di saat kita sholat tarawih, mereka harus menghadapi hujaman-hujaman, serangan-serangan dari Zionis Israel Yahudi laknatullah alaih. Baru saja dikabarkan di bulan puasa di bulan Ramadan, orang-orang kafir Yahudi Israel begitu teganya, begitu sadisnya mereka membantai saudara kita umat Islam. Bahkan mereka tidak peduli siapa yang dibunuh, siapa yang dibantai, meskipun itu anak-anak kecil. Bahkan memakan korban hampir kurang lebih 400 lebih. Nasallallahu salamul afiyah. Begitu kejinya, begitu rusaknya, dan begitu jahatnya kaum bangsa Zionis Yahudi Israel laknatullah alaih. Tapi tidak usah khawatir para jamaah yang dimulakan oleh Allah SWT. Kenapa orang-orang Yahudi Israel itu begitu tega membunuh
manusia secara khusus kaum muslimin di Palestina dan sekitarnya. Karena sudah dinas oleh Allah di dalam Al-Quran banyak sekali. Ada kurang lebih 20 sifat karakter Yahudi yang dikecam, dilaknat, dimurkai oleh Allah sampai hari kiamat. Oleh karena itu kalau kita membaca surat Al-Fatihah para jamaah, makna daripada ghairil maghdubi alaihim, bukan kaum yang engkau murkai ya Allah, bukan kaum yang engkau laknat ya Allah. Siapa mereka? Kata Nabi SAW, humul Yahudi, mereka adalah kelompok Yahudi. Kenapa kelompok Yahudi bangsa Yahudi begitu sangat dibenci oleh Allah? Banyak sifat yang melekat dalam karakter Yahudi bangsa Israel. Di antaranya kata Allah SWT, mereka kaum yang suka ingkar janji. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka orang yang paling keras permusuhannya kepada kaum manusia, terutama umat Islam. Ini dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 82. Dan yang paling inti sifat karakter Yahudi adalah sombong para jamaah. Sombong sehingga mereka membuat kerusakan di muka bumi ini. Dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat yang ke-4. Allah katakan wa qadayna ila bani Israila fil kitab la tufsiduna fil ardi marrataini wa ta'lunna 'uluwan kabira. Apa kata Allah? Allah katakan kami tetapkan Bani Israel dan keturunannya nanti yang sudah kami jelaskan di dalam kitab Taurat, bahwa mereka nanti akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, Bapak Ibu. Para jamaah 2 kali. Yang pertama, mereka pada zaman Nabi Musa yang mereka membuat kerusakan yang banyak. Mereka membunuh para nabi, mereka membunuh para rasul Allah, mereka mengingkari menolak kitab Taurat, mereka menyelewengkan kitab Taurat, mereka merubah buku-buku kitab Taurat. Itu kerusakan. Itu kerusakan yang dilakukan oleh bangsa Israel sampai anak keturunannya orang-orang Yahudi. Dan kita lihat orang-orang Israel sekarang ini jelas sama. Itu kerusakan pertama. Kerusakan yang kedua adalah jelas hari ini tampak sebelum datangnya hari kiamat. Orang-orang Yahudi bangsa Israel mereka akan membuat kerusakan lagi, menghancurkan tatanan kehidupan di dunia. Kita lihat siapa yang menguasai dunia hari ini? Bangsa Yahudi, keturunannya orang-orang Israel, yang dimana mereka membunuh umat Islam dan juga secara umum manusia dimanapun mereka berada, entah itu agamanya apapun, pokoknya selain Yahudi akan mereka rendahkan, mereka hinakan, bahkan mereka bunuh. Dan ini dijelaskan di dalam kitab Talmud, kitab mereka. Selain bangsa Yahudi, selain keturunan Israel, mereka adalah bangsa yang hina, rendah, bahkan halal darahnya. Sahih. Hak ini sebagaimana para rabi dari kaum Israel mengatakan di dalam kitab Talmud. Bagaimana kalau mereka membunuh manusia umat Islam di Palestina, itu hal yang wajar bagi mereka, bahkan itu dapat pahala oleh Ibu. Naudzubillah, summa naudzubillah. Itulah kerusakan, kekejian, kezaliman bangsa Yahudi ataupun bangsa dari keturunan Israel. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Begitulah kondisi saudara kita yang dimana seharusnya mereka merasakan nikmatnya sebagaimana kita berpuasa di siang hari. Begitu juga ketika harusnya mereka merasakan nikmatnya sholat tarawih sebagaimana yang kita laksanakan di malam hari. Begitu juga ketika mereka seharusnya merasakan nikmatnya bisa tadarus, bisa bercengkrama dengan keluarga, beribadah kepada Allah dengan khusyuk dan tahsahdu sebagaimana kita rasakan pada malam hari di bulan Ramadan. Kalau tidak sebaliknya, mereka harus menghadapi berbagai ketakutan yang luar biasa. Mereka merasakan takut para jamaah. Kenapa? Karena setiap detik, setiap menit mereka harus menerima ancaman-ancaman, serangan-serangan dari bangsa Israel, dari kaum Yahudi di laknatullah alaih. Semoga kita berdoa kepada Allah mereka diberi ketabahan, kesabaran, dan semoga Allah memberikan pertolongan, dan semoga Allah memberikan kemenangan kepada para mujahidin, orang-orang senantiasa membentengi mereka, menjaga mereka, menolong mereka, menegakkan kalimat Allah agama Islam, dan juga menjaga darah kaum muslimin, terutama di Palestina dan sekitarnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Para jamaah, salat Idul Fitri yang dimulaikan oleh Allah SWT. Sebelum kami tutup, ada nasihat yang penting bahwa kerusakan, penyimpangan keluarga pada umumnya di tengah masyarakat disebabkan karena 2 hal.
Yang pertama adalah mereka jauh dari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Mereka orang-orang yang jauh dari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ketika keluarga, bahkan sampai masyarakat, bahkan negara kalau jauh dari Al-Quran dan Sunnah Rasul, maka akan terjadi banyak penyimpangan, bahkan banyak kerusakan di dalamnya. Hal ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa siapapun mereka yang berpaling dari Al-Quran, maka mereka akan diberi kehidupan yang sempit. Orang kalau hatinya sempit, Bapak Ibu, pasti dia akan selalu melakukan hal-hal yang buruk. Hatinya kalau sempit, Bapak Ibu, mereka akan melakukan hal-hal yang zalim. Hatinya kalau sempit, Bapak Ibu, mereka akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Kenapa? Jauh dari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Allah katakan di dalam surat Toha surat 20 ayat 124, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nasuru yaumil qiyamati a'ma." Siapapun mereka yang hidupnya berpaling jauh dari petunjuk bimbingan Al-Quran dan Sunnah Rasulnya, maka akan kami kasih kehidupan yang sempit dan akan kami kumpulkan nanti pada hari kiamat dengan kondisi hina dan buta. Na'udzubillah min dzalik. Semoga keluarga kita tidak jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Semoga keluarga kita dekatkan, kita dekat dengan Al-Quran dan Sunnah. Bahkan kita pahamkan, Bapak Ibu, anak keturunan kita pahamkan betul terkait dengan pendidikan agama. Karena tidak ada solusi yang paling terbaik hari ini kecuali kita harus mengerti, paham tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai dua kitab yang menjadikan sumber dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kerusakan, penyimpangan keluarga yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ini karena mereka senantiasa menuruti hawa nafsunya. Kalau orang sudah menuruti hawa nafsunya, maka yang terjadi apa? Mereka akan melakukan hal-hal yang bodoh. Mereka akan jauh dari mengingat Allah. Makanya kalau kita lihat ada suami, istri, orang tua, anak, ketika mereka tidak ibadah kepada Allah karena mereka mengikuti hawa nafsunya. Ittiba'ul hawa. Mereka lupa sholat, mereka lupa puasa, mereka lupa berzikir, mereka jauh dari tadarus membaca Quran, apalagi mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Hal yang seperti ini tanda bahwa kerusakan, kehancuran dalam kehidupan rumah tangga maupun di tengah masyarakat kita. Karena mengikuti hawa nafsu. Dan yang paling parah lagi kalau mereka sudah meninggalkan sholat, na'udzubillah min dzalik. Kalau mereka sudah meninggalkan sholat, itulah dianggap keluarga yang sesat, kata Allah. Allah katakan, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u shalah wa taqaw sawat fa sawfa yakunu ghayya. Surat Maryam 59, surat yang ke-19. Akan muncul generasi nanti setelahnya lebih buruk, lebih bejat daripada generasi sebelumnya. Generasi yang bagaimana, Bapak Ibu? Generasi yang tumbuh di tengah keluarga mereka atau di tengah masyarakat mereka. Kalau sudah meninggalkan sholat dan mengikuti hawa nafsu, mereka akan menemui kesesatan dan kerusakan. Jelas. Jadi kalau dalam keluarga ada kehancuran, kerusakan, penyimpangan, karena mereka suka meninggalkan sholat dan suka menuruti hawa nafsunya. Na'udzubillah. Nasallallahu as-salamah wal afiyah. Semoga ngaji ini bisa memberikan manfaat pada kita. Semoga apa yang kami berikan ini bisa menambah ilmu kita, jadi bekal kita untuk menghadap nanti pada hari kiamat, bahwa kita menjadi umat muslim generasi yang terbaik, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Dengan catatan kita tanamkan, kita didik keluarga kita dengan pemahaman Islam yang benar sesuai dengan manhaj salaful ummah berdasarkan kitab Allah dan sunnah Rasulnya, dan kita jaga jangan sampai mereka menuruti hawa nafsunya dan senantiasa mereka menjaga sholatnya 5 waktu dengan benar sebagaimana doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah diriku dan anak keturunanku mereka yang senantiasa menjaga sholat mereka 5 waktu, atau menjaga mereka sholat sesuai dengan syariatnya Nabi Ibrahim sampai datang kematiannya. Kabulkan doaku ini ya Allah, kata doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan pada khutbah Idul Fitri ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah dan juga memberikan keistiqomahan kita dalam senantiasa untuk mentaati Allah
mengikuti syariatnya sesuai dengan kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Pada akhirnya marilah kita memohon kepada Allah agar senantiasa Allah menguatkan iman kita. Terutama kita hidup di akhir zaman ini banyak fitnah yang luar biasa, terutama fitnah syahwat dan juga fitnah subahat. Mudah-mudahan diri kita, anak keturunan kita dihindarkan dari berbagai ujian fitnah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma barik lana fi amwalina wa azwajina wa dhurriyyatina wa auladina wa suyukhina wa a'dha'ina wa ikhwanina wa jami min ikhwanina. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma ansur ikhwanana mujahidin mustad'afina fi Palestin, fi Gaza, fi kulli zaman wa kulli makan. Allahumma ansurhum ala aduwika wa aduwwihim wahdihim subul salam wa akhrijhum min adh-dhulumati ila an-nur. Allahumma damir al-yahud wal nasara wal kafar musyrikin wal munafiqin was-sunniyyin. Allahumma shaqqi samlahum wa farik kalimatahum. Allahumma izzil islam wal muslimin. Allahumma izzil syirka wal musyrikin. Rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن